Assalamualaikum semua. Anak-anakku, hari ini kita belajar lagi ya. Sekarang kita masuk di subtema 3, pembelajaran 3. Kita buka halaman 120 ya. Nah, di sini ada bacaan tentang ayo berdoa dan ayo mengamati. Nanti sebelum mengerjakan tugas, kalian terlebih dahulu membaca kegiatan ayo berdoa. Kemudian kalau sudah kita baca yang ayo mengamati. Nah, di sini ada gambar ya. Gambar anak-anak yang sedang yang sedang melaksanakan tugas piket. Nah, nanti kita ada soal nih. Apa yang dilakukan oleh para siswa? Nah, nanti kalian jelaskan ya. Lebih baiknya mengerjakannya di buku tulis saja ya. Misalnya gini. Yang dilakukan para siswa apa? Misalnya para siswa sedang melaksanakan tugas piket gitu ya. Terus nanti kita jelaskan ada yang sedang menyapu lantai, koma. Terus apa lagi nih? Membersihkan meja dan kursi, koma gitu ya. Dan mengepel lantai gitu. Nah, nanti kita jelaskan ya. Ada yang menyapu, membersihkan meja dan kursi, mengepel lantai dan mengepel lantai gitu ya. Jadi ada 3 kegiatan tuh. Terus apa manfaat kebersamaan dalam melakukan tugas? Nah, banyak ya manfaatnya ya. Misalnya apa? Pekerjaan cepat selesai gitu. Terus apalagi misalnya melatih kerjasama antar sesama teman, misalnya seperti itu ya. Terus apalagi di sini nih? Ceritakan pendapatmu itu kepada teman sebelum. Oh, itu nggak usah ya. Jadi cuma sampai ini aja. Manfaat kebersamaan ya. Manfaat kebersamaan tadi melatih kerjasama antar sesama siswa gitu ya. Terus yang kedua tadi pekerjaan cepat selesai gitu. Dah, selanjutnya kita ada kegiatan ayo mencoba di halaman 121. Di sini ada mengidentifikasi kalimat perintah dalam teks percakapan. Nah, di sini percakapannya tentang Putu ya, Putu dan teman-temannya. Putu menjadi ketua kelas. Ia bertanggung jawab mengatur dan mengawasi kegiatan piket kelas. Nah, berarti kalian harus membaca percakapannya terlebih dahulu ya. Nah, misalnya gini. Putu, teman-teman bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Nah, terus Nina, siap Putu, aku akan menyapu. Tigor, aku akan menghapus papan tulis sampai bersih. Sari, aku akan membereskan lemari buku. Putu, terima kasih teman-teman. Ayo kita bersihkan kelas sebaik-baiknya. Nah, di sini ada soal nih. Soalnya jelaskan maksud kalimat perintah yang diucapkan Putu. Nah, berarti kalau misalnya maksud kalimat perintah, kita lihat lagi kalimat perintahnya. Tadi kan Putu mengatakan tuh bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Nah, berarti apa maksud kalimat perintahnya? Di sini kita bisa mengambil kesimpulan, yaitu Putu meminta teman-temannya untuk membersihkan kelas sesuai dengan pembagian tugas. Nanti kalian jelaskan di sini ya. Jadi kalau menjelaskan percakapan harus lengkap ya. Di sini tadi katanya kan Nina menyapu ya, Nina menyapu lantai, Tigor menghapus papan tulis, Sari membereskan lemari buku. Nah, gitu ya. Kalian jelaskan tuh tugas-tugasnya apa saja ya. Dah, selanjutnya di sini ada kegiatan ayo menulis di halaman 122 ya. Memberi contoh kalimat perintah berdasarkan gambar. Nah, kita lihat lagi nih gambarnya nih. Di sini ada gambar siswa yang menuliskan tugas piket nih. Tugas piket ada apa saja? Menyapu lantai, membersihkan vas bunga, merapikan meja dan kursi, dan menghapus papan tulis. Nah, berarti kalimat perintahnya yang berkaitan dengan ini gitu ya. Misalnya apa? Jagalah kebersihan kelas dengan melaksanakan tugas piket tuh ya. Jagalah, nah itu jagalah kebersihan kelas dengan melaksanakan tugas piket. Nah, nanti kalian kalau di sini, kalau di buku cetak sepertinya tidak muat ya tulisan sambungnya ya. Jadi kalian lebih baik pakai buku garis 3 ya, buku garis 3 atau buku garis 6 gitu ya. Kalau misalnya apa namanya nih, untuk di sini kan disuruhnya
menuliskannya dengan huruf tegak bersambung tuh ya. Nah nanti kalian boleh pakai buku garis 3-nya ya. Nah gitu tuh, nanti kita tulis jagalah kebersihan kelas dengan melaksanakan tugas piket ya. Pakai tanda seru di akhir kalimat, pakai tanda seru ya. Terus misalnya apa lagi nih? Sapulah lantai dengan bersih. Nah gitu ya. Sapulah lantai dengan bersih. Nah pakai tanda seru belakangnya ya. Terus bersihkanlah apa? Bersihkanlah vas bunga. Pakai tanda seru lagi. Terus rapikan apa nih? Rapikanlah meja dan kursi, pakai tanda seru lagi. Nah yang terakhir, hapuslah papan tulis itu, misalnya gitu ya. Terus pakai tanda seru. Nah gitu. Jadi seperti itu ya. Kalimat perintahnya ada beberapa tuh. Tadi ada jagalah kebersihan kelas, sapulah lantai, bersihkan vas bunga, rapikan meja dan kursi. Terus yang kelimanya, hapuslah papan tulis itu. Nah ada 5 kalimat ya. Nanti bisa kalian tulis di buku garis 3-nya ya. Ya. Terus nah ini ada pengurangan. Kemarin kan sudah penjumlahan bilangan cacah. Nah, sekarang ada operasi pengurangan bilangan cacah ya. Dikurang berarti ya. Nah, kita lihat ya. Di sini sudah ada nih. Ibu sudah menuliskan bilangannya ya. Nanti karena ini ada yang salah nih, nomor 1 dan 4 ada yang salah, terbalik ya angkanya. Harusnya kalau pengurangan itu dari angka yang terbesar dikurang angka yang terkecil gitu ya. Jadi nomor 1 sama 4 terbalik. Nah makanya nanti yang ayo berlatih halaman 123 kalian bisa kerjakan di buku tulis ya. Yuk kita lihat yuk di sini yuk. Nomor 1 nomor 1 di sini 369 dikurang 195. Nah, kita jabarkan ya seperti kemarin ya. 369 itu sama dengan 300 ditambah 60 ditambah 9. Ya. Nanti bisa dilihat nih di sini nih. Kan di sini kan puluhannya kalau satuannya 9 sama 5, 9 lebih besar, berarti bisa dikurang ya, 9 kurang 5 bisa. Nah, kalau 6 dikurang 9 puluhannya nih, kan tidak bisa ya. Nah, kalian bisa dijabarkan lagi nih ya. Nah, itu sama dengan, nah, supaya yang ininya ya bisa dikurang nih atasnya nih. Nah, kita pinjem 100 nih. Jadi 200 ditambah tadi kan 60 ya. Nah, kita pinjem 1 ratusan supaya di sini ya. Di puluhannya ini jadi 200 ditambah 160 ditambah 9. Nah, berarti 369 itu sama dengan 200 ditambah 160 ditambah 9. Nah, yang ini 195 sama dengan 100 ditambah 90 ditambah 5. Baru digaris terus dikasih tanda kurang. Nah, kalau sudah begini bisa dikurang ya yang puluhannya ya. Nah, gitu ya. Tadi kan kalau cuma 60 kurang 90 kan nggak bisa dikurang ya. Nah, makanya kita pinjem 1 ratusan dari 300 tadi dipinjam ke sini 100 nih. Makanya sisa 200 ya. Ya, sekarang kita kurang nih. 9 dikurang 5 sama dengan 4. Terus 0 dikurang 0, 0. Nah, 16 dikurang 9 sama dengan 7 ya. Jadi 70. Nah, ini terakhir 200 kurang 100 sama dengan 100. Nah, terus dijumlahkan 100 ditambah 70 tambah 4 sama dengan 174 ya. Jadi 369 dikurang 195 sama dengan 174. Nah, yang nomor 2 584 dikurang 158 ya. Coba kita lihat lagi. Nah, nanti di sini 4 dikurang 8 nggak bisa ya. 8 kurang 5 bisa. Nah, berarti nanti kita pinjam ini nih. Pinjam 1 puluhan ke supaya jadi 14 ya gitu. Jadi 14 kurang 8 kan bisa ya. Nah, seperti ini. Kita lihat nih. 500 ditambah 80 tambah 4 sama dengan ya 500 ditambah 70 ditambah 14. Nah, ini ya. Jadi kita pinjam 1 puluhan ke satuannya ini. Jadi seperti ini. Ya, tadinya 80 dikurang 10 jadi tinggal 70. Nah, ini 4 jadinya 14 ya karena ditambah 10 ya. Nah, jadi
158 dijabarkan seperti ini, 100 ditambah 50 ditambah 8. Nah, jadi bisa dikurang nih, 14 dikurang 8 ya. Tadi kan sebelumnya 4 kurang 8 nggak bisa ya. Nah, ini bisa. 14 kurang 8 sama dengan 6. Terus 0 kurang 0, 0. 7 kurang 5 sama dengan 2. Terus 500 dikurang 100. 0 kurang 0, 0. 0 kurang 0, 0. 5 dikurang 1 sama dengan 4 ya. Baru dijumlahkan, 400 tambah 20 ditambah 6 sama dengan 426. Nah, sekarang yang ketiga. Yang nomor 3 dan nomor 4 kita ini ya. Kerjakan sama-sama. Ayo nih, 472 dikurang 472 dikurang 226. Nah, kita lihat nih, satuannya 2 dikurang 6 gak bisa ya. Jadi nanti kita pinjam 1 puluhan dari angka 7 nih ya. Jadi kita hitung dulu, 400 ditambah 70 ditambah 2 itu sama dengan, pinjam sini ya, pinjam puluhannya ya, 1 puluhan biar ke sini, biar ke angka satuannya. Jadi 400 ditambah 60 ditambah 12 ya. Nah, ini kan kecil-kecil ya tulisannya ya. Nah, kita pindah ke sini nih, 400 ditambah 60 ditambah 12. Nah ya, jadi tadi kita pinjam 1 puluhan ke sini ya. Jadi ini tinggal dari 70 jadi tinggal 60, ini 2 jadi 12. Nah, sekarang yang 226 sama dengan 200 ditambah 20 ditambah 6. Nah, ini bisa dikurang jadinya nih. 12 dikurang 6 sama dengan 6. Terus 0 kurang 0, 0. 6 dikurang 2 sama dengan 4. Nah, 0 kurang 0, 0. 0 kurang 0, 0. 4 kurang 2, 2 ya. Terus jadinya berapa? Tinggal ditambahin, 200 ditambah 40 ditambah 6 sama dengan 246. Jadi 472 dikurang 226 sama dengan 246. Nah, yang nomor 4, 327 dikurang 253. Satuannya bisa nih dikurang, 7 kurang 3 bisa. Nah, kalau puluhannya 2 dikurang 5 kan nggak bisa. Berarti nanti kita pinjam 1 ratusan ke sini ya. Jadi 120 dikurang 5. Nah, ya. Kita lihat dulu di sini. Yuk. 300 ditambah 20 ditambah 7 sama dengan, nah, ya. Nah, jadi kita pinjamnya ininya ya, 20 kurang 50 nggak bisa. Nah, berarti kita pinjam ke ini ya, pinjam ke 1 ratusan jadi 120, nanti dikurang 50 gitu ya. Jadi ini 300 dikurang 100 jadi tinggal 200. 200 tambah 120 ditambah 7. Nah, kita ulang di sini ya. Jadi 327 itu sama dengan 200 ditambah 120 ditambah 7. Nah, 253 itu sama dengan 200 ditambah 50 ditambah 3. 7 kurang 3 sama dengan 4. 0 kurang 0, 0. 12 kurang 5 sama dengan 7. Nah, ini udah ya. 200 dikurang 200 ya sama dengan 0. Nah, berarti tinggal 0 tambah 70, 70. 70 tambah 4 sama dengan 74. Jadi ini hasilnya 74 ya, gitu ya. Jadi 327 dikurang 253 sama dengan hasilnya 74 ya. Nah, selanjutnya ada pengurangan ya secara langsung ya. Itu lebih mudah. Nah, kita lihat nih di sini angkanya. 325 dikurang 184. 5 dikurang 4 sama dengan 1. Nah, 2 dikurang 8 kan nggak bisa. Kita pinjam 1 nih.
Dari angka 3 ini kita coret tapi 3-nya ya, kita pinjam 1, ini sisanya tinggal 2. Nah, satunya pindah ke sini. Nah, 12 dikurang 8 sama dengan 4. Nah, ini 2 dikurang 1 sama dengan 1. Nah, gitu ya. Jadi hasilnya 141. Yang nomor 6 dikurang 2 sama dengan 4. 3 dikurang 8 kan nggak bisa, pinjam 1 dari sini. Ya, 4-nya dicoret, tinggal 3, satunya pindah ke sini. 13 dikurang 8 berapa? 5 ya. Karena kan 5 tambah 8 13. Jadi 13 kurang 8 sama dengan 5. Nah, terus ini tinggal 3 nih. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Jadi hasilnya 154. Nah, nomor 7. 725 dikurang 345. 5 dikurang 5 sama dengan 0. 2 dikurang 4 nggak bisa. Nah, berarti pinjam lagi 1 dari sini ya. 7 dicoret, sisa 6. Satunya pindah ke sini. 12 dikurang 4 sama dengan 8. 6 dikurang 3 sama dengan 3. Jadi hasilnya 380. Yang terakhir, 1 dikurang 2 kan nggak bisa ya. Nah, pinjam dari sini. Ini coret, tinggal 4. Satunya pindah ke sini ya. Nah, gini nih. 11 dikurang 2 berapa? 9. Nah, ini ya. Tadi kan 4 kurang 5 nggak bisa ya. Nah, pinjam lagi dari sini nih, dari angka 8. 8-nya coret, sisa 7. Nah, kita tambahin 1 di sini. Nah, 14 dikurang 5 berapa? 14 kurang 5, 9 ya. 14 kurang 5, coba kita lihat. 13, 12, 11, 10, 9. Ya, betul ya. Jadi 14 kurang 5 sama dengan 9. Nah, terus 7. Ya, ini 7 ya sisanya ya, karena udah pinjam 1. Jadi 7 kurang 2 sama dengan 5. Nah, jadi hasilnya 599. Ya. Coba sebentar. Sepertinya masih ada tugas nih, ya. Kalau sudah halaman 123, kalian bisa di sini ada ini nih, memahami karya kreasi. Nah, ini mempraktikkan karya kreasi 2 dimensi ya. Nanti kalian bisa ini ya, menggambar objek yang menarik nih yang ada di lingkungan sekitar kalian. Misalnya menggambar burung, bunga gitu ya. Ada apa lagi? Misalnya ada kucing nih, boleh gambar kucing. Atau ada kelinci di rumah, boleh gambar kelinci. Atau ikan gitu ya, ikan di rumah juga boleh. Ya, jadi pertama kalian buat dulu sketsanya seperti di sini ya. Misalnya kalau gambarnya burung, di sini ada sketsa burung seperti ini misalnya. Nah, nanti baru kalian warnai ya. Warnanya bebas. Tidak harus hijau ya, boleh warnanya apa? Biru ya. Kayak burung lovebird tuh ada yang biru tuh ya, boleh. Atau warnanya pink juga boleh, terserah bebas ya. Jadi kalian gambarkan benda-benda ini ya, makhluk hidup yang ada di sekitar kalian ya, lalu diberi warna seperti itu ya. Nah, nanti kalian jadi tugasnya tuh ada di halaman 121 sampai 124 ya. Ya. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat ya mengerjakan tugasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.